إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para ikhwan rahimakumullah, jadi ada guru tarbiyah. Kemudian guru tarbiyah ini bukan hanya tahu zahirnya murid, termasuk juga yang disebut guru tarbiyah tahu dengan hati murid dan penyakit hati murid, juga tahu obatnya. Sehingga guru tarbiyah karena seperti itu, maka dia akan berhasil nuntun murid ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya kita taklim dan kita tidak tahu dengan hati murid dan tidak tahu dengan penyakit hati murid, termasuk juga tidak tahu dengan obatnya, ya sama dengan kita ya minum obat dengan resep-resep yang diambil dari sosmed, bukan diambil dari dokter ahli. Ya, kemudian semuanya pada diminum, akhirnya mabuk. Itu jadinya bukan mendapatkan kebaikan yang diharapkan. Kemudian kenapa? Karena kita ketika menjadi muridnya wali, kita sadar bahwa wali tersebut walinya Allah. Dan kita mengikuti wali tersebut agar supaya dia menjadi wali kita, menjadi orang tua kita, menjadi pembimbing kita menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak penting apapun dari kita kecuali agar supaya kita ibadah ikhlas kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Jadi kita tidak diperintah oleh Allah untuk beribadah kecuali murni ibadahnya karena Allah. Artinya tidak karena gharat, tidak karena keinginan, tidak karena kesulitan dan lain sebagainya, murni ibadah kepada Allah tanpa ada tendensi apapun selain Allah. Ya, jadi inilah ibadahnya orang thariqah. Lah kita mengikuti wali murni karena mengikuti beliau biar mengantarkan kita kepada Allah, tidak ada maksud yang lain. Sebagaimana Allah disembah karena Allah berhak disembah, tidak karena pemberiannya, tidak karena ancamannya. Kemudian berikutnya, ya, yang paling penting harus kita ketahui ketika kita ibadah karena gharat, karena keinginan-keinginan, berarti kita ini belum menyembah Allah, tapi sebenarnya menjadi hamba dan nyembah hawa nafsunya sendiri. Dan hawa nafsu ini adalah perkara yang sangat menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyatakan, "Ma tahta qubbatis samai ilahun yu'badu min dunillahi a'dhamu min awan muttaba." Tidak ada di muka bumi ini ya Tuhan yang disembah melebihi dahsyatnya dorongan ibadah karena hawa nafsu. Sehingga untuk kalangan khusus, ibadah menurut hawa nafsu ini adalah kesyirikan. Ya, untuk kalangan khusus, bukan kalangan awam. Untuk kalangan awam yang penting tidak nyembah patung sudah. Gitu. Tapi untuk kalangan khusus tidak boleh. Kemudian kenapa? Nabi yang menyatakan ya nafsu ini adalah Tuhan terbesar yang disembah selain Allah. Sehingga orang yang ibadah karena nafsunya hakikatnya dia syirik dan kafir. Termasuk juga kita harus menjaga hati dalam melihat dan memandang serta mengikuti guru kita, di mana seorang murid itu pada tingkatan tertentu harus berlaku seperti seorang pasien di depan dokter ahli. Perilaku murid yang benar di depan gurunya yaitu perilaku untuk kelas tarbiyah. Ya. Dia berperilaku laksana seorang pasien di depan dokter ahlinya. Maka ya ketika disuruh minum obat, disuruh olahraga, dia akan taat langsung saat itu juga. Berbeda dengan orang ya hanya pada syariat. Ya berdebat pun kadangkala ada murid yang mendebat gurunya.
Tapi dalam thariqah ini tidak dibenarkan. Itu. Jadi dalam thariqah murid harus bertingkah laku laksana seorang pasien yang merasa kalau dirinya punya penyakit dan ingin sembuh di depan dokter ahli yang mengobati. Jadi guru tarbiyah, dokter ahli yang lebih-lebih lagi ketika kita masuk ke ranah tarkiyah yang lebih tinggi lagi, dan ini ranah guru kita, wilayah guru kita, ya, guru tarkiyah namanya, guru yang bisa membimbing murid tarki, jadi mengadakan pendakian rohani, guru yang bisa membawa muridnya mi'raj ke hadrat. Makanya perjalanan Kanjeng Nabi disimbolkan ada perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Harus pakai kendaraan burak. Kemudian berikutnya dari Masjidil Aqsa ke Baitul Al-Ma'mur di langit ke-7. Diantar oleh malaikat Jibril. Jadi ada pengantarnya. Bukan berarti Kanjeng Nabi tidak bisa, akan tetapi ini tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang mau menghadap kepada Allah harus ada yang nganter. Yang nganter itu orang yang punya izin nganter. Malaikat Jibril diizinkan dan diperintah oleh Allah untuk menjadi pendamping Nabi dalam peristiwa tersebut. Dan dalam peristiwa tersebut terjadi dialog antara Nabi dengan malaikat Jibril dalam banyak hal. Yaitulah tarbiyah. Kemudian puncaknya tarkiyah bagaimana? Ya pada kondisi tarkiyah ini perjalanan Nabi yang hanya berjalan sendirian langsung menghadap ke hadrat. Yaitu ketika naik dari langit ke-7 ke alam Jabarut, ya, dari alam Malakut ke alam Jabarut dan alam Lahut. Ya, itulah tarki, pendakian yang mana seorang hamba ya menghadap sendiri kepada Allah. Dan ketika seperti itu, kita sebagai murid harus berlaku laksana mayat yang dimandikan oleh orang-orang yang bertugas memandikan. Bagaimana mayat? Mayat tidak punya iradah, mayat tidak punya kehendak. Jadi kehendak kita harus kita buang. Tidak ada kemauan, tidak ada iradah, tidak, hanya kita pasrah. Ya, laksana mayat yang dimandikan. Itulah murid tarkiyah. Ya. Jadi muridnya seorang wali, di mana martabat Sayyidisya adalah bukan hanya guru tarbiyah, tapi juga guru tarkiyah. Dan guru tarkiyah ini guru yang mempunyai kapasitas bisa mentarbiyah dan juga bisa nganter murid dan tahu sampai di mana kemampuan murid tersebut. Ya, sehingga ya seperti langit pertama, kedua, ketiga, karena setiap orang punya kemampuan berbeda. Ya, contohnya Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, tapi Nabi Musa tidak bisa naik ke langit pertama. Nabi Musa berbicara dengan Allah di atas gunung Turusina. Itu pun harus nyopot sandal. Itu Nabi Musa. Sedangkan Rasulullah SAW tidak minta berbicara dengan Allah. Tidak minta melihat Allah, tapi Allah yang berkehendak. Dan Rasulullah dalam hal ini tanpa iradah, tanpa keinginan, tanpa maksud apapun, tapi ketika Allah yang berkehendak, maka Rasulullah bisa mengadakan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam waktu yang amat sangat singkat, sehingga ketika berangkat dan kembali, waktunya ya dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Tempat duduk Nabi ketika berangkat dan saat kembali masih hangat. Jadi hitungannya hitungan menit. Bukan berhari-hari. Makanya orang kafir Quraisy pantas tidak percaya karena memang masih seperti itu kondisi keimanannya dan tidak tahu mukjizat mereka. Sehingga perjalanan Nabi yang haram ke Aqsa saja sudah bikin mereka tidak percaya karena berangkat malam itu juga dan datang malam itu juga. Belum ke langit pertama dan seterusnya. Ke Aqsa saja orang Arab tidak percaya. Dan itu pantas. Kenapa? Ya memang tidak ada kendaraan yang secepat itu. Dan inilah mukjizat Rasulullah SAW.